Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan sampaikan prediksi asesmen kompetensi guru lengkap dengan kunci jawaban untuk materi pedagogi. Check this out. Baik, nomor 1. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor: A. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan intake siswa. Selanjutnya nomor 2. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilakukan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Maka jawaban yang benar adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Nomor 3. Penilaian portofolio dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sematif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Maka jawaban yang benar adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dan dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 4. Menggambarkan sejauh mana seorang pendidik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. Dan jawaban yang benar adalah C. Fungsi penilaian. Nomor 5. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau FAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah jawaban yang benar A. Penilaian berkelanjutan, penilaian menyeluruh, penilaian acuan patokan, dan penilaian acuan norma. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Penilaian acuan norma. Nomor 6. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program penciptaan laman. Dan jawaban yang paling benar adalah C. Program untuk menjelajahi laman. Nomor 7. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau sering disebut search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, dan D. www.caridata.com. Maka jawaban yang benar adalah
A. www.yahoo.com. Nomor 8. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Maka jawaban yang benar adalah D. Microsoft Word. Nomor 9. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, dan D. Microsoft Desktop Publishing. Maka jawaban yang benar adalah C. Microsoft PowerPoint. Nomor 10. Dalam mengawali pembelajaran, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik. Maka jawaban yang benar adalah B. Scientific. Nomor 11. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Discovery Learning, D. Problem Based Learning. Jawaban yang benar adalah D. Problem Based Learning. Nomor 12. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 3, 2, 4, 5, 6, C. 1, 3, 2, 5, 4, 6, 4, D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Maka jawaban yang paling benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau secara berurutan. Nomor 13. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik, maka satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Mean, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Maka jawaban yang benar adalah A. Mean. Nomor 14. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Maka jawaban yang benar adalah A. Pedoman observasi. Nomor 15. Ketika Anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran, apa yang Anda lakukan? A. Membuat laporan keberhasilan atau ketidakberhasilan, B. Menyampaikan laporan ke atasannya, C. Menyusun rencana tindak lanjut, D. Menyusun laporan hasil pemantauan. Maka jawaban yang benar adalah
C. Menyusun rencana tindak lanjut. Nomor 16. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru adalah membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Maka jawaban yang benar adalah C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Nomor 17. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali objektif, B. Adil, C. Kooperatif, dan D. Terpadu. Maka jawaban yang benar adalah C. Kooperatif. Nomor 18. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan, D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Maka jawaban yang benar adalah D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Nomor 19. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas jumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan kompetensi dasar tersebut. Nomor 20. Salah satu prinsip dari merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru adalah membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa, C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada, D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Maka jawaban yang benar adalah B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Nomor 21. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian. Maka jawaban yang benar adalah C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Nomor 22. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar, B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, C. Keinginan untuk membantu guru, D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Maka jawaban yang benar adalah
A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Nomor 23. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas PTK menurut Suharsimi Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja, B. Kegiatan yang direkayasa, C. Perencanaan, D. Upaya empiris dan sistematis. Jawaban yang benar adalah B. Kegiatan yang direkayasa. Nomor 24. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi itu tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran, untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menilai komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalani komunikasi belajar. 25. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi tujuan. Dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Maka jawaban yang benar adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Demikianlah hasil daripada analisis perkiraan bagaimana asesmen kompetensi guru. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan atau referensi ketika kita mau melakukan tes. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu, dan jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini untuk selalu subscribe, share, lalu juga silahkan beri komentar untuk membangun kebersamaan dan juga kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.